فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini masih bisa kita lanjutkan kajian fikih yang disadur dari kitab Umdatul Ahkam beserta sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Taysirul Allam Syarh Umdatul Ahkam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan tentang haid sedikit banyak berkaitan tentang hukum-hukum yang pada hari ini insyaallah kita lanjutkan juga berkaitan tentang hukum-hukum wanita yang sedang haid. Hadis yang ke-42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah seringkali nyender ya. Nyender ke Aisyah, ke pangkuannya Aisyah, lalu beliau membaca Al-Qur'an padahal Aisyah lagi haid. Dalam riwayat yang lain malah menyebutkan kepalanya Nabi SAW di pangkuannya Aisyah yang sedang haid, lalu beliau membaca Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita yang haid badannya, tangannya, kakinya, bahkan sampai keringatnya tidak najis. Yang najis hanya darah yang keluar dari kemaluannya atau dari mahidnya, tempat haidnya. Dan ini berkaitan dengan hal yang kemarin kita sebutkan, berkaitan tentang bagaimana orang-orang Yahudi memperlakukan wanita yang haid. Ya. Disebutkan bahwasanya mereka kalau ada wanita yang haid la yu'akiluhunna wa la yujami'uhunna. Enggak mau sentuhan, enggak mau makan bareng. Bahkan diasingkan. Di sini Nabi SAW ingin mengabarkan bahwa wanita yang haid itu tidak najis, tidak perlu dijauhi, sentuhan boleh, ngobrol biasa boleh. Bahkan Nabi baca Al-Quran di samping orang yang haid, atau baca Al-Quran sambil badan beliau menyentuh Aisyah yang sedang haid. Kata Syekh di sini yattaki mahmuz, ada huruf hamzahnya. Wa yajuzul fathu wal kasru fil ha min qawlihi hijri au hajri. Yattaki artinya bersandar. Hijr atau hajr itu artinya pangkuan. Pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di
Di sini kata Syekh, "Dzakarat Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'ana fi hijriha wa hiya haid." Nabi baca Al-Qur'an di pangkuannya Aisyah sedangkan Aisyah sedang haid, mimma yadullu ala anna badanal haid tahir. Badannya haid suci, lam yanjus bil haid, tidak berubah menjadi najis hanya karena haid. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keyakinan orang-orang Yahudi yang keliru ini tidak bisa diikuti, ya. Dan memang pada dasarnya kita diperintahkan selalu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebisa mungkin kalau orang Yahudi punya kebiasaan, jangan sampai sama. Dan ini dicontohkan dalam beberapa contoh. Di antaranya adalah tadi memperlakukan wanita haid, kemudian ya, menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dalam tata cara ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan sholat pakai sandal atau pakai khuf, sepatu kulit. Secara umum, selama sandal atau sepatu itu tidak najis, suci, tidak mengotori masjid, Nabi katakan shollu fi ni'alikum, sholat sambil pakai sandal. Bukan berarti wajib, tapi lagi-lagi tujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang non Muslim, di mana mereka selalu sholat tidak pakai sandal. Bukan berarti zaman sekarang yang kita sholat di masjid tidak pernah pakai sandal itu menyerupai orang Yahudi, karena kita tidak berniat, ya. Kita tidak pakai sandal di masjid karena memang sekarang semua masjid pakai lantai, pakai karpet. Yang ada kalau kita sholat di masjid sambil pakai sandal, nanti yang ada kita di samplong sandal. Kita malah dilempari sama sandal. Jadi boleh mengamalkan sunnah tapi tetap melihat kondisi. Terutama ketika sholat di luar. Sholat Id biasanya sholatnya di lapangan. Nah ini kesempatan sholat pakai sandal. Ya, karena biasanya sholat Id pakai sejadah yang masing-masing, ya, kotor nggak masalah. Yang penting tidak najis. Nah, saat itulah praktek sunnahnya Nabi SAW. Tapi kalau di masjid-masjid yang sekarang sudah pakai lantai, pakai karpet, nanti dimarahin Pak Sahiro, Pak. Di antara contoh lain, Nabi meminta kita untuk menyelisihi orang-orang non-Muslim. Ya. Di antaranya adalah cara berpenampilan, gaya rambut. Ya. Disebutkan kita dilarang untuk memotong rambut khususnya laki-laki dengan model qaza. Qaza itu bukan mencukur sebagian, tidak mencukur sebagian. Karena rata-rata orang kalau mencukur nggak semuanya, ya. Sebagiannya tipis, sebagiannya tebal. Yang dimaksud qaza adalah menggundul sebagian atau membotak sebagian, menyisakan sebagian. Ya. Biasanya ya di sampingnya saja, bersih. Kalau tipis tidak sampai digundul, mungkin bisa kita katakan tidak termasuk qaza yang dilarang. Ya. Kalau misalnya sampai gundul, klimis sampingnya, di atasnya malah tebal, ini dianggap qaza dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun banyak para ulama yang mengatakan kalau dalam bab-bab adab berpenampilan kayak gini, kalau tidak ada ancaman,
larangannya hanya sampai sebatas makruh saja. Jadi makruh. Namun di situ bagi yang kita meninggalkan praktek tersebut akan mendapatkan pahala dengan niat menyelisihi orang-orang non-muslim. Yang sering kami ulang-ulang lagi ya, dalam penampilan juga masalah kumis dan jenggot. Nah, disebutkan dengan jelas Nabi mengatakan khaliful yahud, khaliful majus, selisihi orang Yahudi, selisihi orang Majusi dengan cara apa? Memanjangkan jenggot, memotong kumis. Bukan sebaliknya, memanjangkan kumis, memotong jenggot. Nah, kalau yang seperti ini banyak para ulama yang mengatakan sampai haram. Memotong jenggot sampai haram. Larangannya sampai haram. Kecuali dalam kondisi ketika jenggotnya panjangnya melebihi genggaman tangan. Ada, bukan banyak ya, ada beberapa ulama yang membolehkan. Kalau sudah lebih dari genggaman tangan, lebihannya itu dipotong. Namun yang masyhur di kalangan para salaf, mayoritas mereka mengatakan walaupun lebih dari genggaman tangan tetap dibiarkan, jangan dipotong. Tetap dibiarkan, jangan dipotong. Nah, ini sepele, ya, tapi di dalamnya ada nilai seseorang diminta untuk bangga dengan identitas agamanya. Jangan bersikap plin-plan atau tidak punya pendirian, ya, yang ngetren begini diikutin, ya, dan seterusnya. Atau biasanya orang nyukur jenggot karena apa, Pak? Takut kelihatan tua. Ada lagi nyukur jenggot karena dipaksa istri. Nah, ini cukup ironi, ya. Malah berkebalikan dengan sunnah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu riwayat beliau mengatakan alhamdulillahilladzi jammalar rijal bil liha. Segala puji bagi Allah yang telah memperganteng laki-laki dengan jenggot. Ya, kadang-kadang kitanya sudah, sebagian dari kita ya, sudah pengen panjangin jenggot, ya, kata istri, lah katon tua misalnya, kelihatan tuh, dipotong akhirnya. Padahal udah pengen kelihatan maco, keren dengan jenggot. Karena subhanallah sampai di luar negeri, di negara-negara non muslim, di Eropa sana misalnya, mereka yang berjenggot itu bangga karena tahu yang berjenggot itu maco, kelihatan laki-lakinya. Bahkan ada istilah khusus bagi laki-laki yang tidak berjenggot sampai tidak berkumis. Walaupun kadang-kadang bukan pilihannya, memang dari penciptaannya seperti itu. Ada beberapa benar-benar sampai tua enggak punya jenggot, ada banyak. Nah, itu disebut amrod. Ya. Amrod itu laki-laki yang terlalu ganteng. Tapi ganteng dalam istilah yang kurang laki lah. Gimana istilahnya monggo. Nah, ini beberapa hal. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Nabi SAW meminta kita untuk menyelisih kebiasaannya orang non-muslim, jahiliyah, orang Yahudi, dan semisal mereka. Puasa lagi contohnya. Ada salah satu puasa yang diamalkan terlebih dahulu oleh orang Yahudi, kemudian disunahkan di dalam Islam, tapi kita diminta untuk menyelisih mereka, yaitu puasa apa? Asyura, Masya Allah. Puasa Asyura yang awalnya dipraktikkan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Nabi tanya di Madinah, kenapa kalian puasa? Kata mereka, karena
Musa puasa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berpuasa sebagai bentuk syukur. Di hari itu Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Maka Nabi SAW mengatakan kami lebih berhak dengan Nabi Musa atas Nabi Musa daripada kalian. Kami lebih dekat dengan dia, lebih pantas mengamalkan sunnahnya daripada kalian. Karena kalian banyak menyelewengnya, kami masih sama agamanya dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Nabi katakan, kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, dalam niat ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, saya pengen nambah puasanya tanggal 9. Namun qadarullah sebelum Nabi praktekkan, beliau wafat. Tapi tetap dianjurkan. Ya, tidak hanya puasa tanggal 10, tapi ditambah tanggal 9. Dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi atau non-Muslim. Dan di sini di antara makna hadis yang kita baca, karena Nabi SAW ini mengajarkan bahwasanya orang-orang yang haid, wanita yang haid, tidak masalah kita dekati, bahkan kita baca Al-Quran di sekitar mereka. Bahkan mereka sendiri boleh baca Al-Quran. Orang yang haid, menurut pendapat yang kami pilih, itu boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Jadi orang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang lainnya, maka kalau kita baca banyak sekali dalil-dalil yang mereka kemukakan, menunjukkan bahwasanya kuat. Di antaranya adalah wanita boleh baca Al-Quran. Alasannya apa? Alasannya karena seorang yang haid butuh sekali baca Al-Quran. Orang yang haid itu tidak singkat, tidak sebentar, panjang, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kalau tidak menyentuh mushaf, tidak masalah, ya, karena menyentuh mushaf sendiri tidak berdampak bagi hatinya, bagi dirinya. Tapi masalah baca Al-Quran, ketika seseorang hampa seharian tidak baca Al-Quran, itu benar-benar gersang, ya, apalagi sampai seminggu. Ya, sampai seminggu misalnya tidak baca Al-Quran. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Dia mungkin bernafas, bergerak, tapi dianggap mati, kata Nabi SAW, orang yang tidak berzikir. Ditambah lagi ternyata dari dalil-dalil yang ada, Nabi SAW membolehkan ketika kita memahami makna yang ada di dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi SAW. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya haid al-junub la yaqra'ul Quran, tidak baca Al-Quran. Tapi kalau lihat dari kondisinya, ditambah lagi hadis tersebut disebutkan oleh sebagian ulama larangan haid dan junub membaca Al-Quran itu dhaif, lemah. Ditambah lagi haid dan junub itu berbeda. Orang yang junub bukan karena haid, misalnya karena berhubungan suami istri, mimpi basah, itu gampang sekali bagi dia untuk merubah status dia yang asalnya hadas menjadi suci, tinggal mandi, selesai. Sedangkan orang yang haid tidak bisa otomatis bersuci, otomatis berubah menjadi suci ketika dia mandi, nunggu dulu berhenti haidnya. Dan cukup panjang, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Ini perbedaannya. Dan ternyata ketika Nabi SAW melihat di hadis sebelumnya, disebutkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha haji sama Nabi SAW, yaitu di Hajjatul Wada'. Karena memang Nabi SAW haji hanya 1 kali seumur hidup beliau. Meskipun beliau tetap menganjurkan memperbanyak haji dan umrah, namun qadarullah Nabi hanya sempat haji 1 kali di Hajjatul Wada'. Itu
Aisyah tiba-tiba diem, kelihatan sedih. Lalu Nabi SAW tanya, langsung paham, anafisti, apakah kamu haid? Kata Aisyah, iya. Lalu Nabi SAW katakan, kerjakan segala sesuatu seperti yang dikerjakan oleh seorang yang sedang haji, kecuali tidak boleh tawaf. Nabi SAW hanya melarang tawaf. Sholat termasuk, tapi lewat hadis yang lain. Ya, jelas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, sudah jelas hadis-hadisnya. Sepakat para ulama. Sedangkan berzikir tidak ada larangan. Ya. Bertasbih, bertahmid, beristighfar, termasuk diantaranya membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran. Tanpa menyentuh Al-Quran. Tapi kalau menyentuh Al-Quran, maka ini disepakati oleh para ulama termasuk imam 4 madhab menyebutkan bahwasanya tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." La yamassuhu illal mutahharun dalam surat Al-Waqiah. Dalam hadis yang sahih, la yamassul Qur'an illa tahir. Yang keduanya bermakna tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Bahkan dari hadis ini para ulama mengatakan termasuk hadas kecil dilarang juga menyentuh Al-Qur'an sampai dia berwudu. Ya, hadas kecil saja diperintahkan oleh para ulama untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf, yang murni mushaf. Apalagi yang hadas besar, ya, dilarang lagi sebelum dia suci dari hadas itu. Dan perlu diingat, ya, tadi kita sebutkan murni mushaf. Sedangkan kitab atau benda yang di dalamnya ada Al-Quran tapi tidak murni Al-Quran, maka boleh. Contoh terjemahan Al-Quran, sebagian ulama mengatakan boleh, tidak perlu berwudu. Jadi belum berwudu boleh pegang. Tafsir, ya, Al-Quran yang ada tafsirnya, nah, itu tidak disebut mushaf secara murni. Handphone, betul, ya. Handphone kita rata-rata insya Allah semuanya ada aplikasi Al-Qur'annya, ya, maka tidak masalah kita membuka Al-Qur'an di handphone tanpa berwudu, meskipun jelas kalau berwudu lebih afdal, ya, dalam bentuk adab kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian terkait berdiam diri di masjid atau hanya numpang lewat, maka hukumnya berbeda juga. Seorang yang haid tidak boleh berdiam diri di masjid, duduk, ya, dalam waktu yang lama di dalam masjid. Kata Nabi SAW, umirna, atau kata Ummu Atiyah riwayat beliau, umirna an nukhrijal huyyadha yaumal idain wa zawatal khudur fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyadu min musallahunna an musallahunna. Jadi mereka wanita-wanita yang sedang haid disuruh menjauh dari tempat sholat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 43 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat saat kalian dalam kondisi mabuk. Ini di tengah-tengah proses pengharaman khamar. Ya, pernah kita sebutkan saat menjelaskan Syarah Arba'in Nawawi kalau tidak salah, bahwasanya khamar itu diharamkan melalui 3 tahap. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhum akbaru min naf'ihima. Ketika ditanya tentang hukum khamar, Allah menjawab pertama kali, memang khamar ada maslahat, ada madarat, ada manfaat, ada penyakitnya. Tapi madaratnya, dosanya lebih besar daripada, ya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, yang kedua ini,
Allah melarang orang yang sedang mabuk mendekati sholat atau orang yang mau sholat mabuk. Ya, tidak boleh. Jadi waktu itu belum diharamkan secara final khomer, tapi mereka dilarang kalau lagi mabuk jangan sholat. Nunggu sadar dulu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai sadar omongannya, karena orang mabuk biasanya omongannya nggak jelas. Karena di dalam Al-Quran ada zikir. Bahaya kalau misalnya zikirnya salah baca dan lain sebagainya, bukannya memuji Allah malah mungkin mencela dan lain sebagainya. Nah di sini berikutnya kata Allah wala junuban, dan tidak boleh dalam kondisi junub hadas besar illa abiri sabil, kecuali hanya lewat. Jadi tinggal lama di dalam masjid di waktu yang cukup lama, ya 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, tidak boleh. Tapi kalau cuman lewat saja, selama dia merasa aman, tidak mengotori masjid, maka boleh. Dia pakai pembalut, ya, kemudian ada hajat, dia masuk masjid, cuman mau ngambil sesuatu misalnya, atau kebetulan harus lewat, ya, tidak ada jalan lain misalnya, maka boleh, tidak masalah, selama dia yakin tidak akan mengotori masjid. Kalau berhubungan suami istri sudah kita sebutkan di hadis sebelum ini, di hari kemarin. Ya. Kalau bermesraan masih boleh, bahkan sampai di area antara pusar dan paha masih boleh. Tapi kalau berhubungan bersenggama, ya, itu tidak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis harus bayar kafarah 1 dinar atau setengah dinar, ya, bersedekah. Tapi kalau berhubungan bermesraan saja, tidak sampai berhubungan kemaluan dengan kemaluan, itu maka diperbolehkan. Talak, bagaimana seorang haid? Apakah boleh ditalak? Apakah terjadi talaknya? Kalau ditalak sah? Maka jawabannya iya. Seorang yang haid boleh ditalak, atau kalau ditalak sah dan terjadi, ya, jatuh talaknya, karena tidak ada larangan. Kita bukan bahas anjuran atau lah. Kalau bahas anjuran ya kita pengennya tidak talak. Tapi kalau misalnya seandainya ada, maka sah ketika haid ditalak. Masak, boleh nggak seorang haid masak? Boleh. Kalau seandainya dia sampai misalnya menyentuh bahan makanan langsung dengan tangannya tanpa pembatas pun boleh. Ya, goreng ikan misalnya, ikannya dibumbui dulu pakai tangan. Ya, sampai benda-benda yang cair tidak masalah. Karena kita sudah sepakati di hadis yang pertama kita baca di hari ini, boleh dan tidak najis zatnya orang yang haid. Yang najis hanya darahnya saja. Jadi nggak masalah. Buktinya apa? Nabi SAW baca Al-Quran di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Syekh di sini, ma yu'khadhu minal hadis jawaz qiraatil Quran fi hijril haid. Boleh baca Al-Quran di pangkuannya seorang yang sedang haid. Bahkan dianya sendiri yang haid pun sudah kita sebutkan tadi beberapa dalil-dalilnya, mereka boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh apa? Menyentuh mushaf. Di annaha tahiratul badani wathiyab. Karena orang yang haid suci badannya, pakaiannya pun suci. Yang najis hanya darahnya saja. Namun di sini ternyata Syekh berpendapat ke pengharaman baca Al-Quran. Kata Syekh di sini tahrim qiraatil Quran alal haid. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang haid membaca Al-Quran. Ya, di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran adalah mazhab Maliki, Hanafi, dan juga Hambali. Sedangkan yang membolehkan
Ya, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan juga beberapa ulama dari kalangan salaf. Pernah kami dapati di antara mereka yang berpendapat bahwasanya orang haid boleh membaca Al-Qur'an, ya. Itu di antaranya adalah mazhab Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya. Kemudian Imam Syafi'i, tapi di pendapat lama. Karena Imam Syafi'i punya dua pendapat, qaul qadim, qaul jadid. Jadi beliau sempat merevisi beberapa pendapat-pendapat mazhabnya beliau setelah mendapatkan ilmu yang lebih, ya, kemudian beliau sempat merevisi. Namun wallahu taala alam bisawab, insyaallah menurut kami yang boleh tadi, ya. Alasannya kita butuh baca Al-Qur'an dan sangat hamba tanpa baca Al-Qur'an. Dan tidak bisa disamakan orang yang haid dengan orang yang junub karena berhubungan suami istri atau mimpi basah. Nah, tadi orang yang haid tidak mudah untuk mandi kemudian baca Al-Qur'an karena dia harus nunggu berhenti dulu darah haidnya, nunggu selesai. Sedangkan orang yang junub karena berhubungan suami istri, mudah bagi dia tinggal mandi kemudian langsung bisa baca Al-Qur'an. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang ke-43. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adzah. An Mu'adzah qalat, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qalat, faqalat ma balul haidhi taqdi shaum wa la taqdi shalah. Subhanallah, ada salah seorang muridnya Aisyah namanya Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa orang yang haid tidak mengqadha salat tapi mengqadha puasa? Faqalat aharuriyatun anti. Aisyah menjawab, apakah kamu haruriyah? Haruriyah ini salah satu tempat di mana di situ banyak orang yang berideologi Khawarij. Dan menurut orang-orang Khawarij, mereka mewajibkan orang yang haid untuk mengqadha salat seperti mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya orang-orang Khawarij. Makanya Aisyah mengatakan, kamu Khawarij? Apakah kamu berkeyakinan sama seperti Khawarij yang mewajibkan mengqadha salat dan juga puasa? Padahal yang disepakati oleh para ulama, sudah sepakat para ulama. Sampai zaman sekarang pun kita meyakini dengan masyhur bahwasanya para ulama mengatakan dari dalil-dalil yang sahih bahwa wanita yang haid hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Tidak mengqadha salat. Maka apa kata Aisyah? Faqultu lastu biharuriyah. Lastu biharuriyah. Kata si Mu'adzah, mohon maaf bukan kata Aisyah, aku bukan haruriyah, walakinni as'al, tapi aku bertanya. Bukan aku Khawarij. Apa jawaban Aisyah? Faqalat kana yusibuna dzalik fanu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Oh, kalau gitu tak jawab. Kata Aisyah, kami haid di zaman Rasulullah dan Rasulullah mengatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kita bacakan apa yang dijelaskan Syekh. Gharibul hadis, aharuriyatun anti nisbatun ila baldah qurbal Kufah. Negeri Haruriyah itu atau tempatnya ada di negeri Kufah di Irak. Ismuha Harura. Kharajat minha awwalu firqatin minal Khawarij ala Ali ibn Abi Thalib. Khawarij pertama kali keluar muncul itu di tempat itu. Makanya
dinisbatkan kalau kamu Haruri artinya kamu Khawarij, yang artinya keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Fasara al-khawariju yu'rafuna bil haruriyah. Ini kata Syekh ketika menjelaskan makna haruriyah. Dan bahaya sekali pemahaman Khawarij ini. Padahal kalau dari sisi ibadah mereka dipuji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan salat kita. Salat kita nggak ada apa-apanya kata Nabi dengan salat mereka. Salat kalian ya, salat sunnahnya, salat malamnya, tidak ada apa-apanya sama mereka. Tapi mereka termasuk kelompok yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yamruquna minad din. Mereka merusak agama. Ya. Memberikan pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap agama. Di antara yang paling parah, mereka pernah kita sebutkan saat menjelaskan syarah hadis Arba'in, mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Artinya kekal di dalam api neraka. Meskipun dia bersyahadat, muslim, sholat, langsung gugur semuanya. Percuma katanya. Ini pemahaman yang begitu berbahaya sekali. Kelihatannya bagus, namun setelah kita mendalami agama, Islam tidak seperti itu. Siapa yang sudah bersyahadat, beriman, sholat, kiblatnya masih sama, nabinya masih sama, maka dia berhak masuk surga. Adapun pelaku dosa besar berhak mendapatkan dosa, tapi ketetapannya di akhirat tetap di bawah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil Allah ampuni dia tanpa dihukum. Dan kalaupun Allah berkehendak untuk menghukum seseorang atas dosa besarnya, selama bukan dosa syirik, dia akan dikeluarkan dari api neraka kapanpun waktunya, kemudian dimasukkan surga. Artinya tidak kekal dalam api neraka. Punya iman meskipun sebesar biji dzarrah, berhak masuk surga. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Kita bacakan makna al-ijmali, pembahasan tentang hadis yang tadi kita bacakan. Kata Syekh, sa'alat Mu'adzatu Aisyah 'ani sabab alladhi min ajlihi ja'ala asy-syari'u anna al-haidha taqdi ayyam haidiha allati aftaratha wa la taqdi salawatiha zaman al-haid. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah tentang alasannya kenapa syariat menetapkan bahwa haid mengqadha hari-hari puasa yang telah berlewat, tapi tidak mengqadha salawat-salawat atau salat-salat yang tertinggal saat masa haid. Ma'ashtirakil ibadataini fil fardiyah. Jadi beliau bertanya bukan karena beliau terpengaruh ideologi Khawarij, ya. Tapi beliau menganggap ini kan sama-sama wajib. Salat wajib, puasa juga wajib. Kenapa salat tidak diqadha, puasa diqadha? Bal inna salata a'zam minas siyam. Kata Syekh, ditambahkan bisa jadi alasannya karena Mu'adzah menganggap bahwasanya salat lebih agung daripada puasa, dan itu benar. Salat derajatnya lebih tinggi daripada puasa. Seseorang yang meyakini salat wajib tapi dia tidak salat sama sekali, kafir. Tidak salat sama sekali. Tidak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pernah kita sebutkan kalau dia masih salat meskipun bolong-bolong, itu khilaf di antara para ulama, namun yang masyhur tidak dianggap kafir karena masih salat. Tapi yang tidak salat sama sekali keluar dari agama Islam. Meskipun dia bersyahadat. Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat.
maka siapa yang meninggalkan salat sama sekali, tarakaha, meninggalkan artinya dia tidak salat sama sekali, nol, faqad kafar, dia kufur. Nah, alasan-alasan ini yang membuat Mu'adzah bertanya kepada Aisyah. Wa kana 'adamu at-tafriqi bainahuma fil qada' huwa madhhabul khawarij al-mabni 'ala asy-syiddati wal haraj. Di antara kelompok yang menyamakan antara salat dengan puasa, dua-duanya harus diqadha bagi orang yang haid adalah kelompok khawarij, di mana akidah mereka, mazhab mereka itu mabni 'ala syiddah wal haraj, selalu keras, ekstrim, yang di luar batas, menyulitkan. Padahal sebaliknya, akidah Ahlussunnati wal Jamaah yang mengikuti metodenya, manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memudahkan dalam agama. Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini mudah. Artinya ketika seseorang sudah diberikan kemudahan, diambil kemudahan itu. Jangan malah mempersulit. Dan semakin bertambah seseorang mempersulit diri sendiri dalam urusan agama, dia sendiri yang akan kalah, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Makanya Nabi SAW mengajarkan yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Bagi para dai, para pengajar, para penasehat, orang tua, teman, ketika ingin menjelaskan tentang agama, maka permudah bagi mereka. Tapi bukan berarti bermudah-mudahan, ya. Mempermudah bukan berarti bermudah-mudahan. Faqalat laha Aisyah munkiratan 'alaiha, maka Aisyah berkata, menjawab dalam nada mengingkari, aharuriyatun anti, apakah kamu dari Haruriyah, Khawarij yang berada di Kufah? Ta'taqidina mithla ma ya'taqidun, berkeyakinan sama dengan Khawarij. Wa tushaddidina kama yushaddidun, kamu mempersulit agama sebagaimana mereka mempersulit. Faqalat lastu Haruriyah, beliau menjawab, aku bukan Haruriyah. Walakinni as'alu su'ala muta'allimin mustarsyid, tapi aku benar-benar lagi nanya, lagi pengen tahu jawabannya. Alasannya kenapa? Faqalat Aisyah, kana al-haidu yusibuna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna natruku as-siyama was-salata zamanah. Faya'muruna sallallahu alaihi wasallam biqada'is shaumi wa la ya'muruna biqada'is shalah. Walau kana al-qada'u wajiban la amara bihi wa lam yaskut anhu. Kata Aisyah, kami juga haid di zaman Rasulullah, kemudian kami tinggalkan salat dan puasa saat haid, lalu Nabi hanya memerintahkan untuk mengqadha puasa, tidak memerintahkan mengqadha salat. Nah, kalau seandainya mengqadha salat juga wajib, Nabi tidak mungkin diam, tapi Nabi hanya berkomentar puasanya saja yang diqadha. Faka'annaha taqul, kan Mu'adzah nanya alasan, tapi Aisyah tidak menyebutkan alasan, tapi hanya menyebutkan fakta. Jadi Mu'adzah bertanya, kenapa sholat sama puasa dibedakan? Sholat nggak diqadha, puasa diqadha. Tapi Aisyah hanya menjawab sebatas, kami dulu saat haid di zaman Nabi juga begitu. Apa yang kita pahami? Kata Syekh, ka'annaha taqul kafa bimtithali awamiri syari' wal luquf inda hududihi hikmatan wa rusyda. Kadang-kadang kita memang akalnya tidak sampai, mungkin tidak tahu hikmahnya dan lain sebagainya, dan kita diperintahkan untuk sudah sami'na wa ata'na. Dan kalau seseorang sudah melakukan sebagaimana yang dituntut oleh agama, sudah cukup. Itu sudah dianggap orang yang benar, bijak, karena mengikuti apa yang digariskan oleh agama. Ya, tidak perlu bertanya. Kalau misalnya ada jawabannya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sudah. Anggap itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan faidah hadis ini setelah dikumandangkannya azan. Baik. Kita lanjutkan dengan membacakan faidah-faidah dari hadis ini.
berharap ada beberapa pelajaran tambahan yang bisa kita dapat selain dari yang sudah disampaikan. Yang pertama, kata Syekh, annal haid taqdis siyam wa la taqdis shalah. Sekali lagi bahwasanya seorang yang haid cukup mengqadha puasa, tidak perlu mengqadha salat. Beliau di sini mengatakan li anna as-salata tatakarraru kulla yawmin 5 marrat. Barangkali di antara hikmahnya yang ditangkap oleh Syekh bahwasanya salat itu selalu terulang satu hari berapa kali? 5 kali yang wajib. Fahiya ibadatun mustamirrah. Ibadah yang selalu dikerjakan. Satu hari 5 kali. Sudah sholat lagi terus. Wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha masyaqqatun aidan. Sedangkan kalau kita diminta untuk mengqadanya cukup sulit. Ya, merepotkan. Bayangkan kalau seandainya benar-benar Nabi SAW menyuruh mengqadha sholat yang tertinggal bagi seorang haid. Ya, bagi seorang haid. Haid 7 hari misalnya. Satu harinya berapa rakaat? 17. 17 kali 7 hari. Ya segitulah pokoknya banyak. Ya. 91 rakaat. Ya. 91 rakaat. Enggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk mengqadha semua waktunya. Bagaimana kalau haidnya lebih dari 7 hari? Kan repot. Tapi kalau orang yang tertinggal sholatnya hanya 1 sholat, 2 sholat, selain yang haid, ya kalau haid dia tertinggal 1 sholat, 2 sholat pun tetap tidak perlu mengqadha karena memang tidak ada perintah untuk mengqadha. Karena ada orang yang haidnya mungkin 1 hari, 2 hari tiba-tiba sudah bersih. Itu tetap tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat meskipun jumlahnya sedikit. Ya, karena hikmah yang disebutkan Syekh ini adalah pemahaman beliau. Sedangkan kita intinya diminta untuk mengikuti syariat yang sudah ada. Syariatnya seperti itu. Sebagaimana kata Aisyah ketika ditanya apa alasannya kenapa sholat dibedakan dengan puasa. Kata Aisyah, ya begitu kita praktekkan di zaman Nabi. Ya, sehingga meskipun hikmahnya tidak muncul, diantaranya tadi kalau misalnya sholat yang tertinggal oleh seorang yang haid hanya 1 hari misalnya. Hanya 1 hari cukup 17 rakaat. Mungkin tidak merasa keberatan, mungkin saja. Tapi tetap tidak perlu diqadha karena memang syariatnya seperti itu. Sedangkan orang yang ketinggalan sholat di luar haid, contoh ketiduran, wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Misalnya orang tidur dari jam 11, bangun-bangun Isya misalnya. Tapi Isya hari berikutnya. Walaupun 1 hari 2 hari karena dia bukan seorang yang haid wajib diqadha. Ya. Wajib diqadha. Salatnya yang ketinggalan. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lupa tidak salat, maka hendaknya dia langsung salat saat dia ingat. Saat ingat dia langsung salat. Tapi beda kalau misalnya ada orang yang sempat di masa hidupnya pernah meninggalkan sholat yang begitu lama, cukup lama waktunya. Ya, misalnya orang yang kurang taat beragama dari semenjak balik seandainya laki-laki 12 tahun atau 13 tahun. Dari usia 13 tahun sampai usia 70 dia baru taubat. Subhanallah, Allah kasih kesempatan dia untuk bertaubat. Kemudian dia baru sholat. Apa yang harus dilakukan? Ini bukan 7 hari lagi seperti orang yang haid, tapi 70 tahun, 60 tahun. Maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha semuanya. Dan kaidahnya at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Lain hal kalau misalnya masih mampu dia qadha. Ya, misalnya dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja hanya 1 hari, ya dia masih bisa mengqadhanya. Tapi kalau 60 tahun masyaqqah lagi dan menyulitkan. Maka sebisanya dia qadha kalau memang dia mampu mengqadhanya semampunya saja dan tidak harus semuanya. Atau bisa diganti dengan cara yang lain yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini diantara perannya adalah
ya menutup atau menambal salat-salat yang kurang. Ya, salat-salat yang kurang sempurna. Yang kedua, anna taqriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah. Bahwasanya diamnya Nabi itu berarti persetujuannya Nabi, dan persetujuannya Nabi yang diambil dari diamnya Nabi dianggap sebagai sunnah. Terutama dalam urusan agama, halal haram dan lain sebagainya. Ketika Nabi tidak komen, berarti tidak masalah. Dalam hal ini apa? Aisyah menceritakan kami tidak mengqadha salat dan Nabi diam. Nabi hanya komentar, kita hanya disuruh qadha puasa. Sama halnya seperti para sahabat Nabi memakan bob. Nabi tidak mengatakan haram. Ya, tapi meskipun Nabi tidak memakannya karena memang bukan termasuk makanan yang terbiasa Nabi makan, tapi Nabi tidak mengharamkan. Artinya halal. Dan juga banyak hal yang lain. Karena memang di antara definisi sunnah, ya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Makna sunnah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi, baik bentuknya ucapan, perbuatan atau diam. Persetujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-inkar ala kulli man sa'ala su'ala ta'annudin wa mujadalah. Kita perlu mengingkari orang yang bertanya tapi nanyanya buat menyulitkan atau niatnya untuk mendebat dan lain sebagainya. Ya. Buktinya adalah Aisyah. Aisyah mengingkari pertanyaan tadi. Namun ketika dijawab bahwasanya memang benar-benar bertanya, maka Aisyah jawab dengan sesuai pertanyaannya. Tapi awalnya Aisyah mengingkari, aharuriyatin anti, apakah kamu orang khawarij dan seterusnya. Yang terakhir, tabyinul muallim liman talabahu litta'allum wal istirsyad. Perlunya seorang guru dilakukan oleh Aisyah menjelaskan dengan baik tanpa mengurang-urangi ilmu yang memang perlu disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Mu'adzah. Perlu dibimbing. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan haid, hukum-hukum yang diambil dari hadis-hadis sahih yang ringkas dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kalau Allah kehendaki kita lanjut masuk dalam kitab salat, ya. Salah satu bab yang cukup penting sekali bagi kita, belajar kembali, memperbaiki salat-salat kita, hal-hal yang mungkin terlewat, lalai dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.